Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market meningkat dengan cukup signifikan sebesar 2,19%. Dengan total market cap mencapai di 1,49 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,15% dan penurunan volume sebesar 10,16%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia loncat ke angka 39.336, yaitu merupakan peningkatan sebesar 1,52% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum basically double dari Bitcoin, dia meningkat atau bisa dibilang nyaris ya masuknya masih rally lah ya. Rally besar sebesar 3,26% yang membuat Ethereum di angka 2160. Lalu selanjutnya mungkin yang signifikan lagi masuknya ke pump adalah Solana. Dia pump sebesar 5,55% yang membuat dia sekarang di angka $64 lebih 29 sen. Sisanya yang signifikan lagi Cardano 3,4%. Jadi kita bisa di sini ini membuat altcoin cenderung lebih besar ya secara keseluruhan hingga Bitcoin dominance turun. Walaupun ya BTC bukannya nggak rally ya, tapi rally-nya jadi lebih kecil dibandingkan dengan alts. Nah, selanjutnya seperti biasa gue akan ingatkan bahwa sekarang TCI sudah punya Twitter atau X ya. Jadi buat lo yang belum follow silahkan di sini ya. Kita tentunya akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news dan juga memes ya. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar ya, seperti biasa GMT plus 7 ini WIB jadinya ya. Ya ini hari Minggu seperti biasa tidak ada event apa-apa, jadi kita bisa hari ini lebih fokus ke TA. Untuk besok kita coba intip dulu nih, tanggal 4 Desember. Untuk 4 Desember ternyata sama ya, belum ada yang terlalu penting. Jangan-jangan Desember ini sudah mulai vibe-vibe liburan nih ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk bukan ke news tapi lebih ke ya suatu statistik yang lumayan bikin wah gila juga ya. Dalam 24 jam terakhir 50.980 trader terlikuidasi ya, bukan cut loss tapi terlikuidasi spesifik ya. Ini data likuidasi. Nilainya sebesar 140,48 juta US dollars. Dan ya tentunya kita tahu ya, otomatis lebih besar di mana? Ya lebih besar posisi short ya. Posisi short itu bisa dibilang secara totalnya 80,25% yang terlikuidasi adalah posisi short. Nah, ini yang gue mau bilang intinya adalah apa? Jangan over leverage. Ini artinya apa? Artinya 140 juta US dollars ini terkena likuidasi karena over leverage udah pasti. Banyak yang terlalu berpikir bahwa oh ini pasti akan drop ke sini gitu dan seterusnya ya. Dan jangan lupa juga ini nyaris sekitar 20% juga posisi long. Jadi bahkan sekarang naik pun orang-orang yang terlalu over leverage terkena volatility sedikit long aja tetap kena liquid. Jadi ingat ya, buat lo yang punya posisi futures jangan sampai kena likuidasi ya. Jadi lo harus alergi sama namanya likuidasi. Perketat ini kalian TA kalian, perketat SL kalian ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin soal Desember. Desember tuh bulannya gimana sih, Bang? Ya. Kalau kita di sini ya, overall Desember itu adalah masa-masa yang cukup bullish ya. Kita bisa di sini dari 2014 2017, 2017 2020, 2021 2024 ya. Ini spesifiknya masuknya di ini ya, di cycle yang sekarang nih ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan bisa ya oke, bullish lagi begitu. Tetapi kita nggak bisa bilang nih pasti begitu. Dari 2 cycle sebelumnya oke seperti itu. Tetapi kali ini we'll see. Karena rally di sininya apalagi dengan market cap seperti sekarang udah lumayan gila jujur dari sini ya. Jadi kalau sampai koreksi di Desember jujurnya nggak sampai kayak mengagetkan sih kalau gue pribadi ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke kita akan masuk ke TA kita di sini ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya ya bagus ya, sesuai bukan cuma sesuai tapi melebihi harapan kita. Awalnya gue pikir bakal kayak gini dulu nih ya. Dari sini ya dia rally, retest dulu ke si support terdekat, baru naik ke atas. Nah, ternyata dia ada beda plan ya.
dia langsung naik dan reject di mana 39.508. Jadi walaupun dia rally, dia nggak asal berhentinya, dia ada struktur di sini. Jadi untuk sekarang yang menjadi resisten untuk Bitcoin adalah di 39.508. Ini cukup rapi jujurnya ya secara si resistennya juga. Nah, PR-nya untuk Bitcoin sekarang adalah apa? Kalau gue pribadi sih ngerasa kalau kita berharap ini langsung nembus sedikit terlalu bullish lah gitu ya, terlalu ekstrim bullish karena kalau kita lihat di sini ini aja udah signifikan peningkatannya ya. Kemarin lusa itu 2,5%. Sekarang 2%. Gitu. Jadi kalau gue pribadi sih mungkin berharapnya lebih ke jangan sampai ini malah bisa dibilang dia tembus dari 37.891 ya. Jadi PR utamanya adalah bertahan di atas dari 37.881. PR keduanya mungkin kalau sampai dia koreksi cuma perlu dikit di sini ya dan lanjut lagi ke atas, oke ya. Tapi kalau gue pribadi sih sekarang kalau dia langsung nembus lagi bisa tapi nggak terlalu besar chance-nya gitu ya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke weekly. Untuk weekly, nah ini yang udah berapa kali jadi concern gua adalah ya lu lihat sendiri, ini sudah minggu ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bentar lagi benar-benar jadi ke-7 karena akan dalam 20 jam lagi close. Nah ini sudah 7 minggu berturut-turut tanpa satu pun bearish candle begitu. Nah jadi ya tinggal kita tunggu-tunggu nih kapan akan terjadi bearish candle. Dan bearish candle tuh nggak harus kayak gini ya, nggak harus ngedump kayak gini, nggak, banyak orang yang salah kaprah. Ini pun udah masuk ke bearish candle ya, cuma kayak gini, yang penting merah ya. Kayak gini juga masuk bahkan ya, nyaris ke doji. Ya, gitu ya. Nah selanjutnya bull support band. Bull support band ini sekarang sudah cukup ya makin mendekat ya di angka 31.600 kalau dibulatkan 31.700, bawahnya 30.400-an ya. Nah kalau weekly close-nya kayak gini lagi kemungkinan besar dia akan lumayan signifikan naiknya ya. Nah PR-nya masih sama, bertahan di atas dari sini dan semoga secepat mungkin dijemput oleh bull support band. Nah selanjutnya indeks dolar. Untuk indeks dolar ya dia otomatis lagi weekend ya, masih belum kebuka. Nah harapan gue adalah nanti besok buka di hari Senin, kalau bisa langsung jebol ya. Tapi kalau sampai tetap masih bertahan di atas dari 103,13 nggak apa-apa. Kalau bisa retest kedua di sini dan di reject sehingga dia bisa membuat lower low. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang atau lebih tepatnya di bulan ini BingX sedang ada Christmas Carnival yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars, artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi spot masih sama ya. Buy limit pertama itu di angka 37.881. Buy limit kedua di MA20 atau di 37.324. Dan buy limit ketiga di 36.617. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 39.508 ya. Untuk sekarang target TP-nya adalah di angka 37.881.
Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di 37.891. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 39.508. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dengan jelas ya, dia tentunya membuat higher high sama seperti Bitcoin. Dan untuk itu dia menembus satu resisten ya. Jadi posisi spotnya ada perubahan sedikit. Buy limit pertama di 2118, buy limit kedua di 2085, dan buy limit ketiga di 2060. Itu untuk posisi spot sekali lagi ya. Untuk posisi futuresnya, untuk sekarang mungkin kita tunggu posisi long sampai dia koreksi di sini ya. Dia koreksi tentunya akan membuat satu struktur baru dan kita bisa nanti buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2118. Dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat di sini dia oke, dia kemarin rally tetapi masih ke reject oleh $5 lebih 57 sen ya. Jadi untuk sekarang posisi spotnya masih sama. Buy limit pertama di $5 lebih 40 sen, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di $5 lebih 17 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya sama seperti Bitcoin kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di $5 lebih 57 sen. Nah, target TP untuk posisi short kita jelas yaitu di $5 lebih 40 sen ya. Untuk posisi longnya kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $5 lebih 40 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $5 lebih 57 sen. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia juga secara posisi spot masih belum ada perubahan. Buy limit pertama, ada perubahan ya. Buy limit pertama geser jadi ke 38 sen. Buy limit kedua ke MA20 dan buy limit ketiga ke 37 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya, Cardano sudah terjadi retest pertama di 39 sen sebagai resisten. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close-nya masih di bawah dari 39 sen. Apabila di bawah dari 0,3995, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short besok. Kalau retest kedua otomatis kebuka dan target TP kita di 38 sen. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 38 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 39 sen. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dia berhasil menembus 61 sen dan membuat dia kembali menjadi buy limit pertama ya. Buy limit pertama sekarang di 61,07, buy limit kedua di MA20 atau di 58 sen dan buy limit ketiga di $51 lebih 40 sen. Nah, untuk posisi short, bukan posisi short, tapi posisi long ya. Posisi long kemarin kan sudah kena target TP. Dan sayangnya untuk posisi short dari Solana yang kemarin, retest kedua di sini malah tembus, jadi cut loss ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Solana. Mungkin selanjutnya yang lebih dekat lagi adalah kalau sampai ada terjadi retest kedua di 65,47, kita bisa pertimbangkan posisi short dengan target TP di $61 lebih 61,07 ya untuk di target TP-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya udah beres ya. Berarti seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.